Grade, Ramsey, Pulsen, macam-macam ya jenisnya. Settingannya ya dari impor, entres impor itu belum tentu gede. Anggur lokal yang sudah hidup. Nah ini juga bagus. Kenapa? Karena sudah hidup, akarnya sudah kuat. Begitu kitanya cepat. Nah bagaimana kalau dihitung? Kadang orang nanya, bagus mana Pak? Ini kebetulan jenis tasnya ya. Seperti ini. Saya tak kasih biasanya kalau beli online. Oke para pemirsa, berlanjut akan saya buka rahasia cara mencetak bibit anggur impor. Nah sebelum saya mencetak anggur bibit anggur impor, akan saya ceritakan ada 3 jenis anggur impor yang dijual di pasaran. Yang kadang-kadang orang akan mempertanyakan, bibit saya ini apa Pak? Hasil grafting, sambung pucuk, atau dari on road ya, seperti itu. Terus apa perbedaannya? Nah kalau grafting itu menyambung atau okulasi menyambung dari entres impor disambung dengan rootstock lokal ya. Ini anggur lokal, jenis lokal. Sebenarnya nggak ada anggur lokal ya para saudara-saudara, tapi orang menyebutnya lokal. Bisa Isabella, Leonegra, Red Master, Dog Grade, Ramsey, Pulsen, macam-macam ya jenisnya. Ada Cover segala dan lain sebagainya. Kalau tak jelasin nggak nutup itu waktunya. Terus kalau entres itu adalah cabang muda dari anggur impor yang sudah kita tanam atau yang sudah berbuah boleh ya, masih hijau seperti ini. Itu namanya okulasi atau grafting. Nah kejadiannya setelah jadi bibit seperti ini ya. Nah ini, jadi ini rootstock lokalnya ya. Ini anggur graftingannya ya, dari impor, entres impor, terus ini lokal. Nah seperti ini. Rata-rata orang menjual bibit anggur itu rata-rata menggunakan cara grafting, okulasi, karena cepat dalam pengembangbiakannya, jadi cepat ya dibanding yang cara yang lain. Ada yang menggunakan cara macam-macam tadi saya bilang. Oke, kemudian yang kedua adalah dengan cara on road. On road itu menancap langsung anggur impor yang sudah coklat ke dalam tanah ya. Ke dalam tanah kita tanam, terus dia muncul tumbuh tunas baru. Nah, ini saya jujur katakan kenapa tidak banyak orang menjual bibit on road atau anggur impor langsung, karena prosesnya sangat sulit. Jadi kalau kita menanam 100 on road ya itu paling yang jadi 10 ya. Itu belum tentu gede. Rata anggur yang on road ini awalnya dia susah mengeluarkan akar. Jadi kenapa kegagalan waktu menanam on road yang langsung bibit langsung, artinya batang langsung ditancap, itu karena akarnya sulit keluar. Makanya yang lebih adalah menggunakan cara grafting. Nah satu lagi namanya sambung pucuk. Nah sambung pucuk itu caranya menanam dulu anggur jenis lokal ya. Ini anggur lokal jenis Isabella ya. Kita potongin dulu daunnya. Nah setelah dia batangnya lumayan gede, habis itu kita sambung dengan anggur impor. Nah ini jenis ini entres impor, kita sambungkan dengan anggur lokal yang sudah hidup. Nah ini juga bagus. Kenapa? Karena anggur ini sudah hidup para pemirsa ya. Anggur ini sudah hidup, akarnya sudah kuat. Begitu kita potong, kita sambung, apabila ini tumbuh tunas, pertumbuhannya cepat. Nah bagaimana kalau dihitung? Kadang orang nanya, bagus mana Pak? Grafting, on road, atau sambung pucuk? Jawabannya adalah tergantung cara pemeliharaan Anda masing-masing. Karena 2 faktor penting menanam anggur yang wajib ada. Satu adalah media tanam yang bagus, yang kedua adalah sinar matahari yang cukup. Apabila 2 ini kurang, anggap aja media tanamnya kurang bagus, berarti pertumbuhan kurang bagus. Kalau sinar matahari kurang dapat, atau mungkin ketutup pohon lain atau keteduhan bangunan, pertumbuhan juga kurang bagus. Jadi dasar menanam anggur adalah 2, media bagus dengan sinar matahari yang bagus,
itulah yang menyebabkan anggur Anda menjadi subur. Apabila anggur impor Anda subur, dalam waktu 5-6 bulan batangnya udah segede jari warna coklat, bisa dibuahkan ya. Dibuahkan. Nanti kalau ingin cara membuahkan bisa menonton YouTube Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, jangan lupa subscribe juga ya para pemirsa. Oke, kita berlanjut cara menciptakan bibit anggur ya. Oke, kita mulai, kita pilih dulu. Ini namanya Entres ya. Entres itu saya ulangi lagi, batang anggur muda tapi jenisnya impor ya. Ini kebetulan jenis Taldun ya. Jenis Taldun. Nah, kita potong kira-kira dari mata tunas 2 cm atau 3 cm di atasnya ya. Seperti ini. Kemudian kita balut plastik parafilm. Nah, ini bisa beli online ya. Kalau di tempat saya tak kasih, biasanya kalau beli online bisa ya. Kalau sedikit aja biasanya di sini buat praktek. Kita balutkan, dia mulur ya, elastis. Nah, ini fungsinya adalah mengurangi penguapan. Kenapa? Karena batang anggur ini tinggi senyawa karbonnya. Kalau dibiarkan sehari dia kering kerontang. Nah, setelah itu kita pilih mau sambung pucuk dulu atau grafting. Yang paling enak adalah sambung pucuk ya. Kita sambung pucuk dulu. Oke, kita sambung pucuk. Para pemirsa kita lihat 1, 2, 3. Nah, di sini kita potong. Kita potong. Kenapa kita potong nih? Seyogianya tadi daunnya masih ada ya. Ini keburu saya protes. Ini kesalahan saya, harusnya daunnya ada. Karena daun ini adalah indikasi untuk mengetahui pohon anggur ini mati atau hidup dalam keadaan diproses okulasi atau proses grafting ya. Tapi nggak apa-apa. Kita buang. Nah, setelah itu kenapa harus 2 cm di atas mata tunas? Habis itu kita tunas yang lokal kita rusak supaya dia nggak tumbuh tunas ya. Kita resein, kita cuekin. Nah, terus kita belah menjadi 2 di tengahnya. Menggunakan pisau, hati-hati. Ini salah belah bisa kena tangan kita. Ini pelan-pelan saja. Oke. Nah, setelah itu bibit yang mau di grafting ini kita pegang ya, seperti ini megangnya, dicepit ya. Terus diiris menggunakan cutter yang tajam ya, cutter yang bersih dan tajam ya. Nah, kira-kira kita iris 2 atau 3 cm di bawahnya mata tunas. Oke. Nah, seperti ini para pemirsa, membentuk huruf V. Membentuk huruf V, ini saya putar pelan-pelan, membentuk huruf V. Ya. Membentuk huruf V, kita putar pelan-pelan ya, membentuk huruf V. Kemudian kita selipkan di sini, di sini. Nah, kita lihat dulu mata tunasnya, karena mata tunas di sini kita silangkan, artinya mata tunas yang ada di impor di berlawanan ya, berlawanan dengan mata tunas yang ada di sini. Kita masukkan sampai semua yang tersayat habis, masuk semua ke dalam. Kemudian kita ikat, boleh menggunakan plastik parafilm, boleh menggunakan plastik buah. Nah, seperti ini. Kita balut sampai dia kerak kuat ya, kuat. Oke. Seperti ini. Kemudian yang dilakukan ini boleh disungkup para pemirsa, tapi kalau disungkup hati-hati ketika anggur impornya tumbuh tunas, seyogianya langsung dibuka. Karena kalau nggak dibuka bisa layu ya. Nah, ini usahakan tidak terkena sinar matahari, ditaruhlah di teras atau di tempat yang lembab. Dibiarkan dari sinar matahari. Karena apa? Kalau kena sinar matahari, ini akan jadi kering. Tunas impornya akan jadi kering. Oke, kita taruh di sebelah. Sekarang berlanjut cara grafting. Grafting atau okulasi. Pelajaran gratis tentang cara memperbanyak anggur di rumah Anda masing-masing. Jadi jangan beli terus ya. Kalau beli bibit terus saya cepat kaya. Iya, jadi kita berbagi ilmu. Insya Allah kalau kita berbagi ilmu, Allah akan menambahkan lebih ilmu yang lain. Jadi bermanfaat bagi semua orang. Nah, harapan saya selalu semoga di kemudian hari Indonesia swasembada anggur. Nah, ini sudah saya balut menggunakan plastik parafilm. Kita taruh, kita pilih ini nih anggur lokal yang bagus ya. Ini anggur lokal yang bagus. Nah, yang sudah berkaulus. Medianya, Pak. Ya, ini medianya Covid, kita rendam selama 2 minggu sampai 1 bulan. Oke. Ya, sebenarnya enggak ya, hanya kaulus saja, ini kelamaan. Ini sebenarnya kurang bagus para pemirsa, seharusnya hanya kaulus. Kaulus itu akar halus. Ini udah keluar akar. Nah, tunas-tunas yang tumbuh kita buang ya, kita buang. Karena kalau tunas ini kita biarkan, nanti yang tumbuh adalah
tunas lokal, anggur impornya nggak tumbuh. Nah, sekitar yang mau diokulasi dibersihkan dulu. Tentu jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya berhasil ya. Kecuali kita usaha, kita berdoa juga. Yang beragama lain silahkan menggunakan keyakinan masing-masing. Oke, setelah itu kita pilih, setelah kita potong dan bersihkan, kita pilih pinggiran kulit yang bagus ya, yang kambiumnya bagus. Kita pilih kulit yang tebal dan bagus. Nah, setelah itu dikira-kira nih masuknya seberapa gitu kan. Nah. Oke, kemudian kita siapkan pisau grafting. Setelah kita pilih kulit yang bagus, kita megangnya seperti ini. Tidak seperti ini ya para pemirsa, kalau seperti ini diiris, kulit kita bisa keiris ya. Jadi dibalik seperti ini supaya aman. Dilebihkan, kemudian ditusuk kira-kira 2 cm atau 3 cm. Ditusuk, setelah terasa mengenai tulang, kita turunkan ke bawah. Seperti ini ya. Terus di sebelah kanannya kita tusuk juga selebar entres yang mau kita masukkan. Terus kita turunkan ke bawah, kita geser ya para pemirsa, tidak dicukil ya, tidak cukil tapi digeser. Dia akan mengelupas seperti ini. Nah, ini mengelupas ya, bisa dilihat mengelupas. Nah, setelah ini kita sama memegangnya seperti tadi. Mata tunas di atas, 2 cm dari mata tunas kita iris membentuk huruf V ya. Huruf V. Ini harus sabar ya pemirsa, nggak boleh buru-buru. Nah, seperti ini huruf V. Saya putar pelan-pelan ya, membentuk huruf V. Oke, nah yang perlu diingat, ini adalah kambium ya, yang lengket, yang licin di kulit. Nah, kita ketemukan kulit ketemu kulit, kita masukkan yang sudah kita buka tadi, entres lokal, entres impor ya, rustok lokal, entres impor kita masukkan. Sampai sayatannya hilang ya, sayatannya masuk semua. Ini sayatannya masuk semua. Dan yang perlu dilihat adalah mata tunas di luar. Kenapa mata tunas di luar? Supaya terhubung langsung dengan kulit. Karena kehidupan di tumbuhan bukan dari kayu, tetapi dari kulit ya, sirkulasi darahnya dari kulit ya di sini. Nah, ini bisa kita lihat ya. Setelah semuanya masuk ke dalam, baru kita ikat menggunakan apapun boleh. Plastik ini saya menggunakan plastik buah. Ya, kita ikat yang rapat. Nah, ini plastiknya kurang bagus. Kita beli yang bagus. Nah, kita putar ya, putar. Semuanya ditutup ya pemirsa. Nah, terus ditutup juga nih, potongannya ditutup plastik. Kenapa ditutup? Supaya mengurangi penguapan. Oke. Seperti ini sampai dia rapat ya, rapat. Oke. Setelah itu diputus ya. Ingat dikasih nama. Ini di belakang saya lagi packing. Ini kita menjual bibit ke seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah tiap hari rame pesanan dari manapun. Kita kasih nama, apa ini bibitnya kan? Ini Taldon ya. Kita kasih kode di sini TDN Taldon ya, sama di sini TDN supaya nggak lupa. Nanti kalau nggak dikasih kode, begitu dia lahir ke dunia kan, tumbuh kita bingung nih jenis apa yang saya grafting karena banyaknya yang kita tanam. Nah, kemudian kita pilihkan media tanam. Oke. Kita empukkan dulu. Nah, begitu kita masukkan sepertiga saja ya para pemirsa, nggak usah dalam-dalam. Oke, sip, seperti ini. Apa yang dilakukan kemudian sama ya, mau yang sambung pucuk maupun yang grafting okulasi, kita taruh di tempat yang lembab, hindarkan dari sinar matahari. Kalau perlu agak remang-remang gitu ya. Karena apa? Kalau terlalu terang atau panas biasanya gagal. Tahu-tahu entres impornya ini akan menjadi layu, akan menjadi apa namanya, kering. Mama tolong ambilkan contoh yang udah mau tumbuh tunas ini ya, saya buka. Nah, ini contoh. Setelah 5, 6, 7 hari dia akan tumbuh seperti ini lawan saya. Nah, dia akan tumbuh tunas baru. Kita ucapkan selamat datang ke dunia kan, ini baru lahir. Nah, ini baru lahir. Ini jenis Sangsekerta, anggurnya merah besar, manis. Ini nanti dia akan pelan-pelan tumbuh ya. Setelah dia keluar daun 2 atau 3, kita jemur
matahari ya. Kita jemur matahari supaya dia pertumbuhannya lebih cepat. Kemudian kita jaga kelembapan medianya, jangan sampai kekeringan atau basah yang berkepanjangan. Nah, rata-rata orang gagal menanam anggur karena emosi. Satu, disiram pagi sore, akhirnya media itu basah berkepanjangan. Tidak disadari bahwa anggur ini adalah akarnya serabut. Dikala dia masih kecil, dia belum tahan terhadap air yang berkepanjangan, basah yang berkepanjangan. Akar mudanya akan busuk. Keduanya, karena emosi dipupuk berlebihan, akhirnya dia busuk akar karena nggak tahan kebanyakan nitrogen, panas, terus dia layu dan mati. Makanya untuk merawat bibit yang masih muda ini harus hati-hati. Seyogianya tidak dipupuk dulu sebelum daun lebih dari 5. Nah, setelah daun lebih dari 5 boleh dicoba menggunakan pupuk NPK 2 butir, 3 butir, dan seterusnya. Nah, itu nanti insya Allah YouTube ini akan berkelanjutan ya. Ini karena ilmunya sangat banyak. Nanti ada trik perawatan, trik cara pembuat dan sebagainya. Insya Allah di YouTube Mas Kyoto Sudro dan di Kebun Anggur Impor Jakarta selanjutnya. Nanti jumpa lagi dengan saya. Oke Mas Kyoto Sudro. Ya, saya terima kasih banget kunjungannya di Kebun Anggur Impor Jakarta. Selalu berdoa kita semua sehat walafiat, panjang umur, bahagia, murah rezeki, dan dikabulkan cita-citanya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang tidak dimengerti atau tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.